Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel YouTube Jendela PAI. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis SKL, KI, KD, penilaian dan hasil belajar. Tujuan analisis SKL, KI, dan KD merupakan kegiatan menguraikan keterkaitan SKL, KI, dan KD atas berbagai bagiannya masing-masing. Kemudian menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Tujuan analisis SKL guna mengetahui arah pencapaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran selama menjalani proses pembelajaran. Peserta didik harus mampu memenuhi sikap pengetahuan dan keterampilan yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada setiap jenjang pendidikan. Analisis yang dilakukan oleh guru terhadap SKL, KI, dan KD dapat membantu dan mempermudah guru dalam mengembangkan IPK yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi dan pengembangan keterampilan abad 21. Langkah analisis SKL, KI, dan KD. Langkah terdiri menjadi 2 langkah. Yang pertama, menganalisis antara kesesuaian antara KI pengetahuan dan KI keterampilan sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 lampiran ke-40 KI 3 dan KI 4. Langkah kedua, menganalisis KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan. Adapun langkahnya, pada kolom 1, masukkan KD sesuai dengan mapel. Pada kolom 2, masukkan KD 4 sesuai dengan mapel. Pada kolom 3, menentukan dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis KD 3. Pada kolom 4, menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan dari KD. Pada kolom 5, menentukan tingkat dan bentuk taksonomi dari KD keterampilan, yaitu analisis KD 4. Pada kolom 6, menentukan kesetaraan taksonomi KD pengetahuan dan keterampilan serta rekomendasinya. Pada kolom 7, tulis rekomendasi KD 3 dari KD pengetahuan untuk mencapai KKO tertinggi sesuai KI 3. Tulis rekomendasi KD 4 dari KD pengetahuan untuk mencapai KKO tertinggi sesuai KI 4. Hari ini kita akan mengupas dengan materi mawaris, langkah analisis dan rekomendasi KD pengetahuan dan KD keterampilan pada materi pembagian harta warisan dalam konsep Islam. Pada kolom 1, yaitu kompetensi dasar pengetahuan KD 3, 3.1 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Kolom 2, KD 4 kompetensi dasar keterampilan 4.1.1 memperhatikan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. 4.1.2 menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Pada kolom 3, analisis KD 3, yaitu tingkat dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan. Tingkat dimensi kognitif adalah menganalisis yang dimana C4 dan mengevaluasi C5 pengetahuan tentang ketentuan waris dalam Islam adalah bentuk pengetahuan metakognitif. Pada kolom 4, rekomendasi KD 3, kesesuaian dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan. Dimensi kognitif C4 menganalisis dan C5 mengevaluasi dipasangkan dengan bentuk pengetahuan metakognitif. Ketentuan waris dalam Islam memiliki kesesuaian
jadi tidak ada rekomendasi perubahan. Pada kolom 5, analisis KD4, bentuk taksonomi dan tingkat taksonomi. Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam adalah bentuk taksonomi, keterampilan konkret, dan tingkatannya adalah presisi menurut Dev atau tingkat mahir Simpson. Kemudian menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam adalah bentuk taksonomi keterampilan abstrak. Tingkatannya adalah artikulasi menurut Dev, gerakan alami menurut Simpson. Pada kolom 6, rekomendasi KD4. Kesetaraan taksonomi KD dari KI 1, KI 3 dengan KD dari KI 4. KD 3.1 menganalisis C4, memiliki kesetaraan dengan KD 4.1.1 dan KD 4.1.2. Karena keduanya ada pada tingkat presisi atau mahir pada setingkat K4, jadi tidak ada rekomendasi perubahan. Pada kolom 7, rekomendasi KD-KD pada mata pelajaran. Ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua KD3 dari MAPEL. Kemudian ketercapaian taksonomi semua KD4 dalam MAPEL. KD3 dari KD-KD pengetahuan mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah memenuhi dimensi kognitif tuntutan KI3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Sedangkan bentuk pengetahuan sudah terpenuhi, yaitu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Demikianlah analisis SKLKI dan KD pada ketentuan waris dalam Islam. Terima kasih.